Shalom, apa kabar? Duduknya berjarak tapi hati kita tidak berjarak ya. Amin. Hati kita tetap fokus dan tetap percaya kalau kita punya Tuhan yang baik. Saudara, hari ini saya mau share satu kebenaran firman Tuhan. Kalau boleh ambil judul, saya mau ambil judul kindness. Kindness. Tahu artinya nggak? Kebaikan. Kita mau belajar, ini sebenarnya simple, ini sebenarnya kata yang biasa. Tapi ini yang sebenarnya agak berat dan agak rumit dan agak sulit ketika kita menjalankan. Kita buka Lukas 10 ayat 25. Kita mau belajar mengerti bahwa apa yang Tuhan suka adalah kebaikan. Yuk, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sampai sini dulu. Saya akan coba bedah satu-satu ya. Ada satu orang ahli Taurat berdiri di hadapan Yesus. Saudara, kalau zaman dahulu itu ada kelompok-kelompok yang mereka hormati waktu zaman Yahudi. Kelompok imam. Itu adalah orang yang khusus ada di depan yang berkhotbah, ya seperti pendeta lah. Kemudian ada kelompok Lewi yang dia itu bagian pelayan, menyiapkan segala hal untuk pelayanan di mesbah, di bait suci. Kalau zaman sekarang itu Lewi itu kayak full timernya lah, pemain musik, WL, singer semua. Ada juga ahli Taurat. Kalau zaman dulu itu di Israel itu menganut sistem teokratis, artinya hukumnya itu berdasarkan Tuhan. Jadi mereka itu pakai orang-orang yang ngerti Taurat, yang ahli Taurat. Kalau zaman sekarang disebutnya mungkin pengacara, ahli-ahli hukum. Nah, satu ketika ada ahli Taurat yang berdiri di depan Yesus dan Alkitab bilang orang ini ingin mencobai. Saya mau bilang gini, jangan pernah kita mencobai Tuhan dengan apapun. Dengan cara kita, dengan apa yang kita, coba deh kalau aku lakukan gini kira-kira Tuhan marah enggak? Coba deh kalau aku lakukan gini kira-kira Tuhan kesel enggak, tersinggung enggak? Dia Tuhan yang maha tahu, amin? Jangan pernah kita mencobai Tuhan. Lakukan apa yang jadi bagianmu. Wah, kalau aku bikin dosa enggak apa-apa kali ya. Nah, itu mencobai Tuhan. Wah, padahal kita udah tahu ini salah misalnya, tapi kita ada di situ, itu namanya mencobai Tuhan. Nah, ahli Taurat, ini udah ahli Taurat, pengen mencobai Tuhan, mencobainya enggak tanggung-tanggung lagi saudara. Kata pertama yang dia ucapkan apa? Guru. Buat saya ini kalau bahasa ini ngebohongin dirinya sendiri. Ingin mencobai Tuhan tapi ngomong sama Yesus, guru. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari pertanyaannya aja sudah salah. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Padahal dia ahli Taurat. Dia sudah tahu hukum-hukum Tuhan. Dia sudah tahu apapun juga. Jadi dia pengen ngetes Tuhan Yesus. Dia pengen cobai Tuhan. Kalau Tuhan salah, aku akan bawa dia ke mahkamah agama. Kalau dia salah, aku akan seret dia ke mahkamah agama. Ada perkataan yang salah. Nah, jawaban Tuhan cukup unik di ayat 26. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Saudara, mungkin buat beberapa orang ini pertanyaan agak sulit, tapi Yesus jawab dengan gampangnya. Apa yang tertulis dalam di hukum Taurat ada apa? Yang nanya ini Yang nanya ini seorang ahli Taurat. Yesus balikin nanya, ya udah kamu kan ahli Taurat, apa yang ada di dalam itu? Apa yang ada di situ? Apa yang kau baca di sana? Nah, ayat berikutnya, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Mungkin buat Yesus, oke, udah, jawabanmu benar. Ya udah, perbuatlah demikian maka kamu akan hidup. Sebenarnya kalau Yesus sudah jawab begitu udah selesai, benar kan? Udah case close lah, udah tutup, selesai. Jawabanmu benar.
Saudara, ada satu hal yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan. Ketika kita lakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi sesama kita manusia, lakukanlah itu kata Tuhan, maka engkau akan hidup. Di bahasa yang lain, you will have eternal life. Kau akan punya hidup yang abadi. Kau akan punya hidup yang kekal. Perintah Tuhan cuma 2. Hukum Taurat itu ada hukum utama sama hukum di bawahnya. Misalnya hukum Taurat itu kalau kalian baca di Perjanjian Lama, itu bahkan untuk sebidang tanah itu ada hukumnya, untuk melewati perbatasan ada hukumnya, untuk untuk datang ke bait suci itu ada hukumnya. Kemudian ada persengketaan tanah itu ada hukumnya. Tapi di atas semua itu ada hukum yang utama di hukum Taurat. Itu 2. Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang paling utama di atas semua itu 2. Oke, kita akan lanjut ya. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Ternyata ahli Taurat itu nggak sampai di situ, nggak puas. Apa yang dia tanya lagi? Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Saudara, dalam setiap kehidupan kita sehari-hari kadang-kala kita ingin membenarkan diri kita sendiri. Benar? Kita tahu salah nih, tapi kita coba terus membela, terus membuat pembelaan, terus membuat sanggahan, terus membuat argumen. Padahal secara logikanya kita udah kalah. Dan itu yang Tuhan gak mau. Ketika engkau sudah kalah di situ, ketika engkau sudah cukup di situ, yaudah, oke, saya salah. Nah, kadang-kala orang sadar nggak kalau dia itu salah? Sadar, tapi kadang-kala untuk membenarkan dirinya dia pakai argumen. Iya saya salah, tapi begini loh maksudnya. Iya saya salah, tapi begini loh maksudnya. Ya kalau udah salah, salah aja. Gitu. Salah minta maaf, perbaiki. Selesai kan? Iya saya salah, tapi maksud saya begini loh. Salah, maksudnya begini loh. Jangan punya, Alkitab bilang jangan punya lidah yang berdolak-dalik. Amin. Ketika engkau sudah dibuktikan engkau salah, ya sudah, oke aku minta maaf. Dan selesai, habis perkara. Nah, untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat ini nanya lagi ke Yesus. Kalau saudara ditanyain begini, kesel sebenarnya. Tapi untunglah dia nanyanya sama Tuhan, yang punya kesabaran yang sangat panjang. Dan siapakah sesamaku manusia? Dan nanya gitu, ahli Taurat bilang, oke, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya terus sesamaku siapa? Mungkin hari itu ahli Taurat ini pengen nyobain Tuhan lagi. Mungkin Tuhan Yesus akan bilang, ya sesamamu orang Yahudi lah. Ya sudah selesai. Karena di adat Yahudi yang dulu, orang Yahudi itu harus bergaul dengan orang Yahudi. Karena mereka satu ras, satu darah, satu keturunan, satu perjanjian, yaitu anak Abraham. Orang-orang Yahudi nggak mau bergaul, nggak boleh menikah sama orang yang di luar Yahudi. Kalau nggak mereka akan dianggap orang terkutuk. Mereka akan dikucilkan, mereka akan diusir dari sukunya. Kalau mereka menikah sama orang yang di luar suku itu. Ahli Taurat ini mungkin berpikir kalau aku tanya, siapakah sesama itu? Mungkin Yesus akan bilang, iya sesamamu orang Yahudi. Udah, selesai. Tapi ternyata Tuhan mau memperpanjangnya dengan membuat satu cerita. Saya akan bacakan ayat 30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ini setengah mati bukannya capek loh. Di bahasa yang lain, dia sekarat, hampir mau mati. Saudara, saya percaya ini bukan perumpamaan sebenarnya yang Yesus katakan. Ini sebuah kisah nyata. Karena dia Tuhan yang segala tahu, amin. Dan memang menurut cerita ini, Yesus bilang ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saudara, kalau saudara ke Israel, tahun depan atau 2 tahun lagi ke Israel ya. Di Yerusalem itu adalah kota yang ada di atas bukit. Jadi daerah yang sangat dingin, daerah yang sangat sejuk.
Sedangkan Yeriko itu daerah lembah, sangat panas. Dan saking panasnya itu jarang sekali ada hujan di Yeriko. Saking panasnya di Yeriko itu ada laut yang nggak bisa mengalir kemana-mana. Dan kandungan garamnya sangat tinggi. Namanya laut mati. Jadi kalau saudara ngelempar apapun di laut itu akan mengambang. Saya pernah berenang di laut mati, nggak tenggelam. Saya nggak bisa berenang. Terus akhirnya, ayo berenang ke laut mati. Emang kenapa? Nggak akan tenggelam. Akhirnya benar saudara. Saya nyemplungin diri, udah kayak di atas apa tuh namanya? Kayak di atas ya pelampung, udah begitu aja. Nah, waktu zaman itu bahkan sampai sekarang ketika kita dalam perjalanan dari Yerusalem untuk turun ke Yeriko, itu dibilang sebagai daerah yang sangat berbahaya, daerah yang rawan. Daerah yang rawan pembegalan, rawan pencurian, rawan perampok. Jadi memang kalau menurut saya ini Yesus ceritanya bukan perumpamaan, tapi memang kisah nyata. Kita lanjut ya. Kebetulan, jadi ada orang yang didatengin ke seorang penyamun atau perampok-perampok yang bukan saja merampok dia habis-habisan tapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkan dia setengah mati atau hampir mati, sekarat. Jadi semua harta bendanya orang ini dirampok, terus dipukulin, kemudian ditinggalin gitu aja, dia sekarat sudah mau mati. Di ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara, ada hal yang kontradiktif buat saya, ada hal yang sangat aneh buat saya. Kenapa? Seorang imam itu di adat Israel, ketika seorang imam atau orang yang mau ke bait suci, itu harus bait suci dalam zaman dulu itu nggak kayak sekarang banyak tempat. Bait suci itu cuma ada di satu tempat, yaitu di Yerusalem. Jadi yang jelas yang pasti imam ini habis bertugas, benar? Karena di bahasanya habis turun. Artinya dia habis bertugas, dari tugasnya di Yerusalem, dia turun ke Yeriko. Dia sudah melakukan tugasnya. Misalnya contohnya, ambulan bawa orang lagi sekarat, misalnya mobil ambulan. Mau nggak mau kita yang ada mobil atau motor di depannya harus menyingkir nggak? Menyingkir. Kenapa? Karena dia akan buru-buru. Supaya apa? Supaya orang yang ada di dalam ambulan itu bisa tertolong dengan cepat. Kita mungkin telat 5-10 menit nggak apa-apa lah. Tapi kita sudah menyelamatkan nyawa. Kalau misalnya ambulan itu udah nganter orang yang sakit, terus supirnya pulang. Kira-kira akan bunyiin sirine lagi nggak? Akan ngebut lagi nggak? Nggak, karena apa? Tugasnya sudah selesai. Nah, begitupun dengan imam ini. Imam ini tugasnya sudah selesai. Tapi ketika dia lihat ada orang yang terbaring hampir mau mati, imam itu ngapain? Cuma lewatin. Melewatin. Saya nggak tahu ya, saudara pernah ngalamin gitu apa enggak? Cuma lewatin. Udah lewat. Maaf bukan urusan saya. Maaf kalau kamu mati udah matilah. Saudara, kalau ini orang biasa, oke lah. Tapi Alkitab jelas bilang dia seorang imam. Kalau zaman dulu tadi saya udah bilang imam itu pendeta. Seorang yang berkhotbah, seorang yang punya tugas di bait suci, orang kunci, the key maker. Tapi apa yang dilakukan? Dia lewatin. Saudara, saya mau bilang gini, pelayanan, tugas, bagianmu apapun juga, kerohanianmu itu tidak akan pernah benar-benar klop ketika engkau juga jadi teladan di luar. Amin. Di gereja kita boleh jadi pahlawan super. Semua jadi Superman, Superwoman di sini. Tapi pahlawan super sesungguhnya adalah ketika engkau ada di luar. Amin. Amin. Ya. Jadi ketika engkau di luar, wah Kak, saya pekerjaannya begini doang. Oke, kamu bisa jadi hamba Tuhan di luar. Kan hamba Tuhan harus di gereja jadi pendeta. Enggak juga, saudara. Apapun juga pekerjaan dan bagianmu itu adalah bentuk engkau melayani Tuhan. Jadilah terang dan jadilah garam di luar. Imam ini sudah tahu bagiannya. Amin.
Ya mungkin kalau dia lagi di atas, dia lagi buru-buru karena ada pekerjaan yang harus dilakukan, oke lah. Tapi hari itu Alkitab bilang apa? Dia udah turun. Dia sudah selesai melakukan bagiannya, dia sudah selesai melakukan tugasnya. Dia sudah turun ke bawah. Tapi Alkitab bilang apa? Alkitab bilang apa? Imam itu melewati orang yang sakit itu. Mungkin melirik sebentar, pergi. Gak mau berurusan. Yang kedua, seorang Lewi. Lakukan yang sama enggak? Yang sama. Dia pelayan Tuhan. Yang satu pendeta, yang satu pelayan Tuhan. Pemain musik, WL, guru sekolah minggu, guru sekolah ibu-ibu, enggak ada ya? Ada sekolah minggu. Guru pemimpin kaum wanita, pemimpin kaum pria, semualah, name it. Apapun juga, pelayan Tuhan yang luar biasa. Pemain musik, tapi ketika lihat ada orang, dia cuman lewati. Saudara, sesibuk apapun pelayananmu, sebesar apapun pelayananmu, ketika engkau nggak bisa jadi teladan di luar, itu sama juga omong kosong. Pelayanan sesungguhnya ada ketika engkau di luar. Amin. Gereja adalah tubuh Kristus. Bahkan Alkitab bilang ini gedung loh, ini hanya bangunan. Ya kan? Kalau saudara pernah belajar pendidikan agama Kristen di SMP, SMA, gereja itu adalah tubuh kita. Kalau ini adalah gedung, ini apa? Gedung gereja. Gereja adalah kita sendiri, tubuh kita sendiri. Nah, engkau membawa gereja kemanapun kau pergi. Kau membawa bait Allah dimanapun kau pergi. Maka tunjukkanlah bait Allah itu. Amin. Jangan disembunyikan. Kalau zaman dulu, zaman sekarang sih udah canggih. Zaman dulu, saya pernah kenal ada beberapa teman-teman anak muda. Zaman dulu itu nggak ada handphone yang ada Alkitabnya. Zaman dulu masih pakai Nokia, kadang-kadang nggak pakai handphone, kadang-kadang pakai BB. Tapi zaman dulu itu orang, waktu anak-anak muda zaman dulu itu, nggak zaman dulu banget sih, tahun 2000-an lah. Itu nggak ada, Nokia itu nggak bisa masuk Alkitab di dalamnya. Jadi bawa Alkitab, nenteng Alkitab. Kadang-kadang ada beberapa orang yang ngumpetin Alkitabnya. Ada orang yang nenteng dengan bangganya Alkitab itu. Dari cara kita pegang Alkitab itu ketahuan. Kita punya roh keberanian apa enggak? Kita punya kemampuan untuk mengenalkan Kristus atau enggak? Amin. Kalau zaman dulu saya sering ngomong sama anak muda gini, kalau engkau bawa Alkitab yang masih diumpetin, kau bukan anak Kristus. Amin. Punya nih kalung misalnya, kalung salib, diumpetin. Enggak. Tunjukkanlah pribadimu, tunjukkanlah Tuhan di hidupmu. Amin. Karena kita adalah bait-bait suci. Jangan pernah malu kalau engkau jadi pengikut Kristus. Kau dilahirkan, kau sudah dipilih Tuhan. Harusnya mereka yang di luar yang malu. Mereka belum dipilih Tuhan. Amin. Keluar dari tempat ini, tunjukkan identitasmu bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Tunjukkan teladanmu, tunjukkan your kindness, kebaikanmu kepada banyak orang. Sampai lewat kebaikanmu, orang banyak mengenal Tuhan. Berikutnya. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergelakah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, seorang Samaria, bukan keturunan Yahudi, bukan orang yang dipilih Tuhan. Samaria yang dibilang orang yang dikutuk Tuhan, yang bukan dipilih dan bukan jadi bagian dalam bilangan yang dihitung Tuhan. Bahkan orang-orang Yahudi bilang bahwa orang Samaria bukan keturunan Abraham. Ketika datang melihat orang itu sakit, apa yang dilakukan? Dia cuma bilang, oh kasihan dia kamu sakit. Atau dia pegang handphonenya, dia telepon 911. Tolong ada yang terbaring sakit nih, saya orang Samaria, tolong bantuin. Kok gak ada yang protes, zaman dulu gak ada handphone. Enggak, tapi apa yang dia lakukan? Kita lihat. Lalu datang seorang Samaria yang sedang perjalanan, ketika ia melihat orang itu, tergelakah hatinya oleh belas kasihan. If you have kindness, you have compassion. Kalau engkau punya kebaikan, kau akan punya belas kasihan. Belas kasihan itu adalah ciri Tuhan, amin. Yesus itu ketika dia menginjil, ketika dia menyembuhkan orang, selalu bilangnya apa? Maka tergelakah hati Tuhan karena belas kasihan. Kalau engkau masih punya belas kasihan itu, kau adalah pengikut-pengikut setianya Tuhan.
Amin. Punyailah belas kasihan. Lihat orang kesusahan, lihat orang jauh dari Tuhan. Lihat orang terjatuh, jangan bilang, oh, syukurin. Makanya gue bilangin sih, kagak dengerin. Syukurin. Jangan disyukur-syukurin saudara. Orang yang jatuh, bukan kita tendang makin jatuh, enggak. Orang yang hampir jatuh engkau pegang, kau tarik tangannya. Untuk dia naik. Itu belas kasihan. Amin. Ia pergi, kita ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Dia membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 4 hal yang perbuatan baik yang orang Samaria ini lakukan. Saudara, ketika engkau melakukan kebaikan, jangan setengah-setengah. Amin. Ketika engkau lihat ada banyak orang yang terhilang, ada banyak orang yang membutuhkan, padahal engkau bisa membantu dia, jangan tahan. Karena percayalah, Tuhan juga enggak akan tahan berkatmu. Amsal pernah bilang, ketika orang membutuhkan, kitab Amsal ya, bukan orang namanya Amsal, enggak. Kitab Amsal pernah bilang, ketika kau lihat ada orang membutuhkan, sebenarnya engkau bisa bantu, jangan tahan-tahan. Bantulah orang itu. Bantu saya mau bilang loh, bukan dalam hal materi aja. Bantu tenaga, bantu doa, bantu jadi teman. Untuk dia bisa, untuk saudara dengerin ceritanya. Itu membantu loh. Orang kadang-kala butuh orang, amin. Orang butuh orang untuk dengar cerita. Orang butuh orang untuk dengar curhat. Ya Kak, saya paling malas kalau dengar orang cerita, orang curhat. Malas, curhatnya itu mulu. Ya gak apa-apa. Kalau bagianmu jadi konselor, ya lakukan bagianmu. Lakukan dengan setia, setelah itu engkau doakan dia. Percayalah, orang itu akan berubah. Karena siapa? Karena hidupmu. Amin. Sebenarnya kita itu bisa jadi pengubah-pengubah. Dimanapun kalian berada. Cuman kadang-kala kitanya aja yang kadang gak mau atau malas untuk melakukan. Saudara, orang Samaria ini melakukan gak cuma 1 kebaikan. Tapi kalau dilihat 4 kebaikan. Bahkan ada lagi. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Ngasih duit lagi kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Belum selesai ya. Yesus tanya, siapa dari antara 3 orang itu yang punya kebaikan dengan sesama manusia? Seorang imam yang keturunan Yahudi yang tugasnya di depan mimbar, di depan mesbah dan berkhotbah dan cerita tentang hukum-hukum Taurat dan hukum-hukum Tuhan? Atau kedua, seorang Lewi yang tugasnya bagiannya ada main musik, ngajar, segala macam. Dia jadi penyambut tamu, semuanya. Atau ketiga, seorang Samaria yang bahkan bukan bilangan yang dipilih Tuhan menurut orang-orang Yahudi. Siapa? Adalah orang yang ketiga. Saudara, Tuhan itu gak melihat apa gelarmu. Benar kan? Ketika kamu nanti di kerajaan surga, halo bro, udah jadi S2 apa S3? Enggak. Benar kan? Tapi yang ketika Tuhan tanya apa? Pernahkah kamu kasih minum kepada orang yang paling hina? Pernahkah engkau kasih makan kepada orang yang lapar? Pernahkah engkau memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan? Benar? Karena Alkitab bilang, ketika aku haus, kau memberikan aku minum. Ketika aku lapar, kau memberikan aku makan. Bahkan murid-muridnya bilang, kapan aku memberikannya Tuhan? Ketika engkau memberikan itu kepada orang yang paling hina, kau memberikannya kepadaku, kata Tuhan. Saudara, kita nggak akan pernah ngerti orang-orang yang kita temui. Ada kalanya Tuhan pakai orang-orang yang kadang ngeselin dalam hidup kita. Ada orang-orang yang kadang Tuhan pakai yang kadang ngejengkelin dalam hidup kita. Kadang-kala orang pakai, kok yang di belakang ketawa-tawa aja, ini merasa ya. Kadang-kala Tuhan pakai orang-orang yang ngukir hidup kita dengan sangat enggak enaknya. Tapi percayalah, itu orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengetes hidupmu. Supaya engkau jadi emas murni di hadapan Tuhan. Amin. Jadi siapapun juga orang yang sedang berhadapan dengan hidupmu, enggak apa-apa. Itu yang melatih engkau untuk dewasa. Itu yang melatih engkau untuk engkau jadi luar biasa. Itu yang melatih engkau untuk ngajarin engkau banyak hal.
Amin. Seorang petarung dia harus latihan tiap hari, benar? Benar? Saya berapa minggu ini paling suka, waktu berapa minggu lalu kan saya pernah cerita, saya nonton film tinju. Semalam saya juga nonton film tentang tinju, judulnya Rocky Balboa. Yang main Sylvester Stallone lagi. Nah, ada yang namanya Rocky sini? Oh, Rocky. Enggak, oh ini enggak, saya yang bintang film ini bukan. Tapi kamu nanti akan jadi bintang filmnya Tuhan. Dia itu sudah tua. Jadi udah pensiun, udah memutuskan pensiun kemudian ditantangin sama seorang juara kelas berat. Dia bilang iya. Dia tahu keadaannya, dia sudah tua, sudah tidak bisa seperti tahun 60, tahun 70-an. Apa yang dia lakukan? Dia latihan. Dia latihan 3 kali lipat, 4 kali lipat daripada sebelumnya. Dia mempush hidupnya untuk lebih kuat dibanding sebelumnya. Walaupun di ending cerita dia kalah, tapi dia benar-benar bertarung dengan sangat luar biasa sampai ronde terakhir. Artinya apa? Dalam setiap hidup kita perlu latihan. Saudara percayalah, teman-temanmu itu sparring partnermu. Tahu sparring partnernya? Teman untuk bertarung. Mau ngejengkelin, mau ngeselin, itu sparring partnermu. Kalau nggak ada mereka, engkau nggak akan jadi luar biasa. Kalau nggak ada mereka, engkau nggak akan jadi terbang lebih tinggi. Kau akan jadi seperti kodok yang cuma lompat tapi nggak bisa terbang. Amin. Seorang raja wali, anak raja wali itu akan dilepas sama ibunya, ditendang sama ibunya. Ketika dia sudah umur 4 minggu akan ditendang sama ibunya. Untuk ngapain? Belajar terbang. Kepakkan sayapmu, kalau enggak kamu mati. Tapi ibunya akan lihat, bisa terbang enggak? Dan sebagian besar raja wali ketika umur 4 minggu dia akan bisa terbang. Tapi cara ngajarinnya apa? Ditendang sama ibunya. Ibunya sarang raja wali kan itu pasti ada di atas bukit, di atas gunung yang sangat tinggi. Nah, seorang raja wali, seorang induk, seorang ibu atau seorang bapaknya ngajarin anak raja wali terbang itu pas sudah umur 4 minggu. Dengan cara apa? Nah, terbang yuk. Ayo belajar kepakin sayap. Nanti kamu bisa terbang. Tinggi loh, enak pemandangan di langit enak loh. Digituin enggak? Enggak. Ayo terbang sana. Jatuh. Nah, kadang-kadang ajaran Tuhan itu enggak enak, saudara. Benar? Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Saya ingat dulu waktu tahun 90-an ada iklan, mengapa begini, mengapa begitu? Tahu nggak itu? Anak-anak milenial mah nggak tahu lah. Ada yang begitu, ada iklan-iklan begitu. Jadi itu ngajarin ilmu pengetahuan. Tapi saya mau bilang gini, belajar bersyukurlah. Engkau punya orang-orang yang mengukir hidupmu yang ada di samping kiri kananmu. Karena orang-orang itu yang mengajar engkau untuk engkau punya kindness, kebaikan. Jadi predikat apapun, pelayan Tuhan apapun, gelarmu STH, MTH, MPD, doktor, PhD mah pizza ya, enggak PhD, apapun juga gelarmu, itu enggak ngaruh di hadapan Tuhan, benar deh. Mobilmu Alphard, Xenia, apalagi ya, Avanza, Terios, ya, yang merasa tersinggung biarin. Supra. Enggak akan ngaruh, bener, di hadapan Tuhan. Bener kan? Kamu akan ditanya, bro, sama Tuhan, atau malaikat Tuhan, mobil lu apa di dunia? Enggak, ya kan? Tapi yang Tuhan tanya tadi, seberapa banyak kau kasih minum orang-orang yang hina? Seberapa banyak kau kasih makan orang-orang yang terhina? Seberapa banyak engkau bawa orang-orang itu yang belum kenal Tuhan, jadi kenal Tuhan? Itu yang Tuhan tanya. Jadi apa yang kamu makan, kamu pakai, yang kamu punya itu nggak akan berarti di hadapan Tuhan. Tuhan akan bilang itu sampah semua. Tapi yang berarti nanti di kerajaan surga, ya itu tadi. Kalian bisa jawab sendiri. Amin. Yuk, belum selesai. Saya masih ada 4 jam lagi lah. Oke, ayat 37. Jadi Yesus tanya ya, siapa di ayat 36, siapa di antara 3 orang ini? Kemudian jawab orang itu, ahli Taurat itu yang jawab.
Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Yesus lagi nanya nih sama saudara dan saya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Mau enggak? Mau. Tapi kalau dari tempat ini lupa. Tunjukkan belas kasihan kepada banyak orang. Tunjukkan your kindness kepada banyak orang. Tunjukkan kebaikanmu kepada banyak orang. Supaya apa? Saudara, penginjilan itu enggak berarti kalian bawa Alkitab dan ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, sini Pak Ustadz. Ini Alkitab Pak. Alkitab sini bilangnya Isa adalah jalan kebenaran hidup. Bapak harus bertobat. Atau saudara pergi ke Arab datangin Habib Rizik. Zik, ini Alkitab. Lu bertobat lu. Enggak. Penginjilan sesungguhnya adalah menunjukkan your kindness. Amin. Sampai orang melihat, ih keren ya. Tatoan di mana-mana tapi hatinya sangat baik. Masa, ya? Enggak, saya enggak ada mau nyindir siapa-siapa, enggak. Saya enggak mau nyinggung siapa-siapa. Misalnya ya, ganteng-ganteng ternyata memang benar hatinya juga ganteng misalnya. Enggak, bukan Jaya, Johnson maksudnya. Enggak Jaya kok, Jaya. Amin. Alkitab bilang Tuhan enggak ngelihat rupamu. Isai ketika dia memperkenalkan anak-anaknya kepada Samuel. Besar, tinggi besar, sampai Samuel itu sempat tertipu. Tuhan ini ya? Bukan. Tuhan ini ya? Besar, tinggi, kuat. Ini akan jadi pemimpin Israel, Raja Israel nantinya. Bukan. Dan akhirnya yang Tuhan pilih siapa? Yang pendek, hitam, dekil. Gak dianggap. Benar kan? Saudara, Daud itu waktu itu pendek. Daud dekil. Kenapa? Karena dia bukan anak, apa ya istilahnya. Dia mamanya itu adalah pembantu dari bapaknya. Jadi Daud itu anak, istilahnya bukan anak kandung dari orang tua ibu bapaknya. Yang dari saudara-saudaranya. Bisa dibilang itu anak buangan lah, makanya gak dianggap. Tapi dari orang yang tidak dianggap, Tuhan memilih dia. Karena Tuhan lihat apa? Alkitab lagi-lagi bilang, bukan melihat rupa, tetapi aku melihat Hansaplas, hati. Tuhan gak pernah lihat rupamu, tapi Tuhan melihat hatimu. Karena ketika engkau ada di surga, Tuhan gak melihat apa yang kamu pakai, tapi Tuhan melihat hatimu dan keridhaan hatimu nyari Tuhan. Amin. Saya berdoa sih sungguh gini loh saudara. Ini balik yang penting banget nih. Oh tadi gak pentingin juga. Gini loh. Di hari-hari terakhir ini, di zaman-zaman terakhir ini, saya mau bilang gini. Yuk belajar menunjukkan kindness-mu deh. Kebaikanmu. Karena ketika engkau menunjukkan kebaikanmu, benar-benar Tuhan akan melihat. Saya mau bilang gini, bukan berarti, oh Kak, jadi saya berbuat baik maka saya masuk surga. Enggak. Engkau sudah masuk surga, makanya engkau dapat bonus surga itu, makanya engkau harus berbuat baik. Supaya apa? Supaya orang melihat ada surga di hatimu. Ada surga di hidupmu. Itu juga yang berulang kali saya bilang, itu melatih iman menuju nanti masa kesesakan. Masa Tuhan Yesus nanti datang kedua kali. Saya nggak tahu, berulang kali saya bilang lah, terserah lah saudara mau bosan atau enggak. Saya nggak tahu Tuhan itu, masa kesesakan itu akan datang sebelum Tuhan datang atau sesudah Tuhan datang. Antikris itu akan berkuasa sebelum Tuhan datang atau sesudah Tuhan datang, saya nggak tahu. Ada banyak perdebatan ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Alkitab di situ, ahli-ahli Ibrani di situ. Dan saya nggak tahu itu. Tapi bagian kita adalah kita melatih diri kita, latihan tiap hari supaya iman kita kuat. Ketika masa itu datang, ketika ada pistol di depanmu, ketika ada senjata di depanmu, imanmu bisa tetap kuat dan teruji. Amin. Makanya lakukanlah. Ini mumpung masa antikris belum ada nih, bukan belum ada ya, mumpung masa antikris belum menunjukkan kuasanya lebih besar, inilah masa di mana engkau lagi dilatih. Dilatih, dan dilatih. Kopassus
Kostrad, tentara-tentara elit macam itu, mereka latihan nggak? Apa tiba-tiba, Michael, kamu jadi Kopassus ya, ayo. Langsung pakai, terus langsung pakai baret merah. Enggak kan? Enggak. Kopassus itu kalau mau naik, mereka itu ditaruh di pulau. Pulau mana gitu saya lupa, di dekat Kalimantan, ada juga di dekat NTT. Mereka cuma dikasih pisau. Dikasih pisau sama dikasih korek. Zaman dulu itu dikasih korek 2 batang. Mereka ditinggal pakai helikopter, mereka ditinggal 14 hari di situ. Enggak dikasih apa-apa. Mereka harus makan apa yang ada di situ. Makan ulat, makan semut, makanlah semut. Mereka harus belajar survival di situ. Itu latihan. Amin. Jadi saya berdoa, mari. Tuhan gak pernah lihat pangkatmu. Tuhan gak pernah lihat betapa repotmu engkau pelayanan. Enggak. Tuhan lihat apakah engkau jadi teladan ketika engkau keluar dari pintu gereja ini. Itu yang sesungguhnya. Dunia di luar sana itu dunia yang kejam, benar? Dunia yang berat, dunia yang penuh tantangan. Untuk itulah saudara dan saya ada. Untuk menetralisir semuanya. Amin? Dunia sana gelap, kita itu ada lilin-lilin kecil. Ketika lilin itu ada di satu ruangan yang gelap, jadi terang gak? Terang gak? Nah itulah gunanya saudara dan saya. Untuk menerangi dunia ini, untuk jadi beda, to be different, untuk menjadi berbeda. Alkitab bilang kamu adalah berbeda, karena kamu berbeda nanti kamu akan dimusuhi, itu kata Yesus. Karena kamu berbeda nanti kamu akan dianiaya karena namaku, itu kata Yesus, bukan kata saya. Terimalah, nanti kamu akan ngalamin. Yuk, doa.